Hai, senang ketemu lagi di episod Kata James. Dan di episod ini kita akan bahas tentang tas ini. Tas kuno ini. Tas ini tahun 1960-an. Kuno banget tapi penuh dengan sejarah. Dan ada apa dengan tas ini kita akan bahas di episod Kata James kali ini dengan judul Don't Blame the Bag. Jangan salahkan tas. Jangan kemana-mana, simak Kata James episod kali ini. Tas ini milik papa saya dan saya masih ingat waktu saya kecil, usia 5 tahun kalau nggak salah ya. Papa pulang dari kantor jam 5 sore dan saya excited banget sapa papa, dan tugas saya waktu itu adalah bawa tas papa masuk ke rumah. Dari mobil bawa masuk ke rumah, oke? Usia saya 5 tahun, saya masih ingat tas papa berat banget. Sehingga saya harus pakai 2 tangan untuk bawa tas papa masuk ke rumah. Ya, itu rutinitas saya setiap hari sampai terekamlah tas papa berat. Ya, waktu berlalu, saya udah usia 12 tahun. Suatu hari papa pulang dari kantor dan papa bilang, James, dan saya lagi kerja, ya. Dan papa bilang, James, ambil tas papa dari mobil. Nah, saya pergilah ke mobil papa. Di benak saya, tas papa berat. Maka saya bawa tas papa dengan 2 tangan. Ternyata waktu saya bawa, ringan banget ya. Sehingga saya bisa bawa tas papa praktis dengan 1 jari masuk ke rumah. Dan saya tanya kepada papa, Pak, kenapa tas papa sekarang lebih ringan? Papa nggak ngerti dong maksud saya. Jadi papa tanya maksudnya apa? Saya bilang, tas papa sekarang lebih ringan ya. Maksudnya, dulu saya bawa tas papa berat banget loh, Pak. Ingat nggak dulu waktu saya kecil saya bawa tas papa berat banget loh. Sekarang ringan banget, malah 1 jari sudah bisa bawa masuk. Emang isinya udah berkurang ya, Pak? Dan papa saya bilang, enggak, isinya nggak berkurang, malah isinya bertambah. Loh, saya bilang, kalau isinya bertambah, kok tasnya bisa lebih ringan? Papa bilang, enggak, tasnya lebih berat kok. Enggak, Pak, tasnya lebih ringan. Saya berdebat sama papa, ya. Nah, saya mau tanya kepada Anda, kenapa tas papa terkesan lebih ringan sekarang? Waktu saya usia 10-12 tahun. Kenapa? Apakah sesungguhnya tas papa jadi lebih ringan? Tidak kan ya? Jawabannya Anda pasti benarlah, ya, yaitu bukan tas yang jadi tambah ringan, saya yang jadi tambah besar, saya yang tambah tenaga. Dan karena saya lebih kuat, maka tas papa terkesan lebih ringan. Dulu waktu saya kecil, saya lemah, maka tas papa saya terkesan berat. Jadi yang jadi masalah bukan tasnya kan? Yang jadi masalah bukan tasnya kan? Ya, karena kalau tenaga kita kecil, tas yang ringan terkesan berat. Kalau tenaga kita besar, tas yang berat pun terkesan ringan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga. Ya, papa saya ajarkan kepada saya, kalau di kelas, ya, mata pelajarannya terkesan berat. Bukan karena mata pelajarannya terkesan berat. Kamu belum mampu. Jadi daripada salahin soalnya, salahin pelajarannya, kamu harus tingkatkan kemampuan kamu. Dalam sehari-hari juga begitu. Kadang-kadang bergaul sama orang terkesan orang ini ribet banget ya. Padahal bukan orang ini ribet banget. Kemampuan kita untuk menghandle orang-orang yang kompleks dan ribet itu belum nyampe. Maka biasa-biasa aja terkesan ribet. Tapi kalau kemampuan Anda sudah meningkat, nah, kemampuan Anda untuk handling orang yang berbagai macam, handling orang yang rumit, handling orang yang ribet, kemampuan Anda sudah tinggi. Nah, orang-orang kayak gini kan nggak jadi soal, betul ya? Dan demikian juga dengan kesulitan sehari-hari. Banyak orang sering menyalahkan masalahnya. Masalah orang lain, masalah relationship, masalah atasannya, masalah pelanggannya, masalah rekannya, masalah kehidupan sehari-hari, masalah saudara, masalah keuangan, masalah di kantor, belum bisa capai target dan sebagainya. Itu yang disalahkan terus. Padahal sesungguhnya justru yang buat itu jadi masalah adalah karena kemampuannya belum cukup tinggi, tenaganya belum cukup kuat. Dan daripada salahkan masalah, kita fokus untuk tingkatkan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita sudah tinggi, tenaga kita sudah kuat, tas seberat apapun ringan kok. Masalah seberat apapun ringan. Sama sih kalau saya angkat beban itu terasa berat banget.
Dan saya tidak salahkan bebannya. Saya salahkan kenapa tenaga saya nggak cukup kuat. Buktinya satu beban yang buat saya beratnya minta ampun. Buat Aderai, mungkin satu tangan aja udah naik kok. Betul? Jadi yang jadi masalah bukan bebannya. Buktinya buat Aderai ringan kok. Yang jadi masalah adalah tenaga saya nggak sekuat Aderai. Betul kan? Jadi, if you want the problems in life to be smaller, if you want the problems in life to be lighter, don't blame the problem. Focus on yourself, build your capability, build your competency, sehingga the bigger problems of life become small. Jadi pelajaran dari tas papa ini sangat berharga buat saya. Karena mulai dari hari itu, setiap masalah yang saya lihat, saya cenderung, walaupun saya manusia biasa seperti Anda dan saya, ya, suka mempersoalkan masalahnya, saya sadar bahwa sesungguhnya yang jadi masalah bukan 100% masalah itu. Yang jadi masalah bukan 100% orang itu. Yang jadi masalah sebagian adalah ketidakkemampuan saya untuk menangani dan mengatasi masalahnya. Maka, kalau saya menghadapi masalah yang sama terus-terusan, itu indikator bahwa saya belum maju, kemampuan saya belum meningkat. Maka saya fokus ke diri sendiri, tingkatkan kemampuan diri sendiri. Biarkan masalahnya. Suatu hari, masalah yang berat akan terkesan ringan. Dan kalau demikian, kemampuan Anda sudah meningkat. Maka tas papa saya ini, walaupun sudah kuno, walaupun sudah usang, walaupun sudah tua, sangat berharga buat saya. Okay? So my lesson for you today is don't blame the problems of your life. Don't blame the bag. Jika Anda rasa sesi ini bermanfaat buat Anda, silakan Anda pencet like. Lebih penting, silakan Anda share link ini kepada teman-teman dan saudara Anda supaya mereka juga bisa sadar, ya. Dan of course, jika Anda mau dapatkan tips-tips seperti ini, silakan Anda subscribe James Gui Official. Okey? Saya mau lanjut perjalanan saya dan saya mau ketemu teman saya dengan tas yang kuno ini. Dah.